Informasi lainnya saudara, polisi mengungkap bisnis produksi film porno di 3 lokasi di Jakarta Selatan. Dari 3 lokasi tersebut, 120 judul film porno telah diproduksi. Polisi juga menyita bukti uang tunai yang didapat pelaku dari bisnis terlarang ini. Tak ada yang menyangka bangunan 2 lantai sederhana di Jakarta Selatan ini menjadi salah satu lokasi syuting dan produksi film porno. Tak main-main, dari 3 lokasi yang semuanya berada di Jakarta Selatan ini, sudah ada 120 judul film porno lokal berdurasi lebih dari 1 jam yang telah dipasarkan lewat 3 website di dunia maya. Warga sekitar juga tak curiga meski kerap melihat aktivitas pengambilan gambar yang dilakukan di luar ruko karena semua terlihat wajar dari luar. Saya lihat sih ada beberapa kali ada sih, tapi nggak banyak. Apa 1-2 orang doang yang di situnya itu kan. Ya kurang tahu juga saya syutingnya itu kapannya, saya nggak begitu perhatiin gitu loh Pak. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, mulai dari sutradara, produser, editor, sound engineer, hingga sekretaris sekaligus pemeran film. Polisi mengungkap produksi film porno ini melibatkan sejumlah artis, selebgram, hingga foto model sebagai pemerannya. Mereka akan diperiksa untuk menentukan status hukumnya Jumat mendatang. Ada pelibatan 12 orang talent wanita dan kemudian 5 orang talent pria. Dan ini pada minggu ini kita telah jadwalkan untuk pemanggilan terhadap ke-12 talent wanita maupun ke-5 talent pria. Untuk kita mintai keterangannya terkait dengan pelibatan yang bersangkutan dalam pembuatan film dimaksud. Pelaku menyebarkan konten film porno yang dibuatnya sejak tahun 2022 lewat layanan akun website berlangganan. Member harus membayar 100 hingga 500 ribu rupiah per akun untuk dapat mengakses film porno tersebut. Sindikat rumah produksi film porno ini juga telah mendapat sejumlah uang yang sebagian telah berubah menjadi aset dan kini disita polisi. Para pelaku kini dijerat pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga Undang-Undang Pornografi. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu, Kemenkominfo telah memblokir 1,2 juta situs porno yang terdeteksi di ruang digital. Setiap konten porno yang beredar akan ditindak. Kemenkominfo juga menerapkan sistem deteksi untuk memantau konten negatif di media sosial. Hingga 11 September 2023, total lebih dari 3,7 juta konten negatif telah diblokir. Paling tinggi, yakni situs porno mencapai 1,2 juta situs. Kalau soal produksi film porno ya itu bukan wilayahnya, bukan ranah kita ya. Tetapi kalau itu muncul di ruang digital kita, nah itu menjadi urusannya Kominfo. Jadi kita langsung ngambil tindakan-tindakan yang tegas untuk itu. Dan pornografi sudah lama masuk dalam negative list yang ada di kita dan selalu dalam pantauan. Jadi pornografi, judi online, terus juga ada beberapa situs yang digunakan untuk tindakan kriminal ya. Untuk mengetahui perkembangan terkininya, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Masni Rahmawati dari Mabespori Jakarta. Selamat petang, Masni. Sejauh ini seperti apa hasil penyelidikan polisi terkait kasus industri film porno lokal? Dari kasus produksi film dewasa ini, diantaranya itu pemilik rumah produksi, kameramen, juga editor film, teknisi audio, dan juga sekretaris dari rumah produksi film dewasa ini. Dan untuk dari rumah produksi film dewasa ini sudah memproduksi sekitar 120 film sejak tahun 2022, dan ini diungkap oleh tim cyber Polda Metro Jaya setelah dilakukannya patroli secara cyber di dunia maya seperti itu. Dan juga hingga saat ini memang pemeriksaan dan juga pendalaman dari kasus ini masih berlangsung. Dan juga dari pengungkapan ini juga ditemukan bahwa ada situs yang bernama kelasbintang.com, dan ini
sudah tersebar dan juga sudah diproduksi hingga sejak tahun 2022. Dari pendalaman kepolisian memang dari produksi film ini sudah mendapatkan keuntungan hingga 500 juta rupiah per tahunnya. Dan hingga saat ini memang untuk dari tersangka masih ditetapkan sebanyak 5 orang oleh pihak kepolisian. Mas Nih, polisi menyebut akan memanggil para pemeran yang muncul di film tersebut. Apakah mereka bisa ditetapkan sebagai tersangka, Mas Nih? Iya, hingga saat ini dari pihak kepolisian masih menetapkan 5 orang tersangka, yaitu dari pemilik rumah produksi, kameramen, editor film, dan juga teknisi audio hingga sekretaris. Namun tidak menutup kemungkinan, dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dari kasus ini, di mana bagaimana sepertinya bagaimana produksi dari rumah film ini, bagaimana kinerjanya, dan juga nantinya dari pihak kepolisian juga akan melakukan pemeriksaan saksi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat. Dan juga dari kasus ini itu juga melibatkan dari artis, selebgram, dan juga beberapa pihak lainnya. Dan di pihak kepolisian memang akan terus mendalami kasus ini, dan juga nantinya akan kita lihat apakah ada tersangka baru selain 5 tersangka yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Baik, terima kasih Mas Nih Rahmawati untuk laporan Anda langsung dari Mabes Polri, Jakarta.